Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya yang ada di rumah, kali ini Pak Agus hadir dalam pembelajaran di materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, kali ini Pak Agus ingin menyampaikan beberapa hal. Ini agak saya percepat supaya nanti satu pertemuan satu bab selesai. Oke. Jadi di dalam partikel itu ada bagian diantaranya atom, ada molekul, ada ion. Kalau di antara tiga ini, molekul itu tersusun dari atom. Atom bagiannya diantaranya juga ada ion. Mari sekarang kita lihat yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kalau kata-kata molekul, ada molekul unsur katakanlah. Ini terdiri dari dua atom. Ini atom H, ini atom H, ini namanya sejenis. Atomnya sejenis, itu namanya molekul unsur, ya. Sekarang kalau yang kedua, molekul senyawa, itu terdiri dari minimal dua jenis molekul yang berbeda. Jadi ada N, ada O, ada H digabung dengan O dan seterusnya, atau C digabung dengan O jadinya CO2. Ini namanya molekul senyawa. Jadi molekul itu gabungan dari beberapa unsur atau beberapa atom, ya. Oke. Nah, tuh. Sekarang yang berikutnya, tadi molekul sudah, atom juga sudah, sekarang ion. Nah, ion itu akan memberi warna atau memberi muatan pada sebuah atom. Contohnya, atom menerima elektron. Jadi kalau atomnya awalnya itu atomnya netral, kalau menerima atau melepaskan, ya, kalau melepas jadinya dia akan positif. Tapi kalau dia menerima, jadi menerima yang dari dua, ya, yang dari dua ini kan, nih negatifnya kan ada dua, ya. Nah ini akhirnya lepas satu elektron, maka dia akan bersifat positif karena kekurangan elektron, karena protonnya lebih satu. Ini tiga, protonnya tiga, makanya negatifnya tiga, makanya disebut dengan atom netral. Kalau lepas satu, maka jadinya dia positif karena satu protonnya tidak berpasangan. Tuh, oke, sudah. Terus kemudian sekarang partikel penyusun atom. Nah, dalam satu atom itu terdiri namanya proton, ada neutron, dan yang terakhir tadi elektron yang memiliki muatan. Kalau kita perhatikan, proton itu plus, nilainya plus. Terus neutron itu tidak memiliki muatan. Kalau masanya sama-sama satu SMA, namanya SMA. Kalau elektron muatannya negatif, kalau masanya ini sangat kecil sekali, hampir diabaikan, ya. Jadi itu. Berikutnya, sekarang susunan atom dapat ditulis dengan notasi berikut. Jadi misalnya ini katakanlah atom X ini kan bisa mewakili apa saja, bisa mewakili atom H, bisa mewakili atom O dan sebagainya. A itu letaknya di atas, Z letaknya di bawah. Jadi X itu lambang atomnya, sedang A itu namanya massa atom atau jumlah proton plus jumlah neutron, itu letaknya di sini. Terus Z itu adalah nomor atom, ini di bawah, tapi biasanya tidak harus di sini, letaknya di depan ini juga bisa, ya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga kalau ada atom yang tidak memiliki muatan atau tidak dikasih tanda muatan, berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, sehingga A dikurangi Z itu merupakan jumlah neutronnya, ya kan.
Sisanya itu kan tahu neutronnya berapa. Oke. Karena jumlah proton itu ya akan berpengaruh dengan muatannya. Contoh sekarang misalnya nomor masanya adalah 16, nomor atomnya 8. Nomor masanya 16, nomor atomnya jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan 16. Berapa jumlah neutronnya? Ya 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Oke. Terus ada beberapa keterangan. Di sini ada yang disebut dengan isobar. Isobar itu artinya atom yang memiliki nomor massa yang sama, massanya sama. Jadi ininya sama. Ya, nomor massanya sama. Seperti ini, C14 ini, 14N sama-sama. Ini namanya isobar, tapi nomor atomnya berbeda. Itu disebut dengan isobar. Demikian isotop. Isotop itu memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron berbeda. Artinya dua atom itu bisa memiliki pengertian isotop. Contohnya ini 10 dengan apa nih 6 ya. Terus kemudian apa itu 12 dengan 6. Ini artinya apa? Ketika kita teliti satu persatu, maka yang namanya protonnya ini ternyata sama. Ini protonnya sama. Ini juga protonnya sama. Sama-sama memiliki proton yaitu 6. Terus kemudian yang terakhir isoton itu berbeda lagi. Ya, isoton itu berbeda lagi. Berbedanya begini. Jumlah neutronnya sama tetapi proton dan nomor massanya bisa berbeda. Contohnya 11 dan 5, 12 dan 6. 11 dikurangi 5 berapa? 6. 12 dikurangi 6 berapa? 6. Makanya neutronnya sama. Oke ya. Oke. Ini contohnya. Kalian bisa belajar lagi di sini. Kenapa? Nih, isotop. Nih, masing-masing memiliki massa yang sama. Isobar itu selisihnya ini sama. Terus kemudian nomor massanya sama 12. Kalau isoton ini selisihnya atau neutronnya sama ya. Oke. Sekarang kita lihat, tadi sudah penjelasannya sudah ada. Di sini ada Sr, strontium katakanlah ya, nomor masanya 88, nomor atomnya 8, nomornya A sekian, G nya 2 ya kan, PZ nya 38, terus kemudian N, A dikurangi N itu berarti neutronnya itu adalah 50, elektronnya adalah 36 ya. Karena apa? Ini muatan positifnya ada 2 di sini, sehingga dia elektronnya kekurangan 2. Makanya kalau totalnya sebenarnya adalah 38 proton, protonnya ada 38, maka dia kelebihan 2 proton, makanya muatannya jadi positif gitu. Oke, ini bisa kalian pakai sebagai latihan ya. Terus ini juga bisa dipelajari. Nah, ini ada beberapa pengertian ikatan dalam kimia. Itu ada 2 macam, namanya ikatan ion dan kovalen. Kalau ikatan ion itu karena memiliki muatan yang berbeda, sehingga antara positif dengan negatif itu saling berbagi, artinya bisa berikatan seperti ketika kita belajar teorinya Newton atau teorinya Coulomb. Ada gaya tarik, ada gaya tolak. Jadi ini gaya tarik karena 2 muatan yang berbeda, makanya dia tarik menarik ya. Itu. Ini namanya ikatan ion karena adanya ion muatan dalam atom itu berbeda. Terus kalau ini kovalen itu menggunakan atom itu secara bersamaan. Misalnya
ini kekurangan satu elektron, ini juga kekurangan satu elektron. Makanya ketika dia bergabung, elektron kekurangannya itu dipakai sebagai apa itu ikatannya. Maka ini disebut ikatan kovalen. Ya, baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan ikatan kimia, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Tadi Pak Gus sudah jelaskan. Nah, sekarang kita coba lihat nih contohnya ikatan kovalen. Jadi ini contohnya, ini ada beberapa Cl misalkan, katakanlah itu dia membutuhkan ini satu apa itu satu muatan atau satu rangkaian. Nah, Cl yang lain juga sama, sehingga satu elektronnya itu dipakai berdua, ya kan? Dipakai berdua, ini namanya ikatan kovalen. Nah, Cl itu bisa nih, ya, bisa kita buat dengan bentuk-bentuk yang lain. Oke, jadi ini dinamakan dengan ikatan kovalen. Sekali lagi, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang apa itu penggunaan atomnya atau elektronnya itu secara bersamaan. Jadi karena dia memiliki apa itu kekurangan yang sama, maka kebutuhannya itu dipenuhi berdua. Namanya ini ikatan kovalen. Oke. Nah, ini juga bisa dipakai untuk latihan. Ini juga dipakai latihan. Oke ya. Untuk apa itu tugas kamu di rumah nanti setelah melakukan kegiatan ini, coba kalian kerjakan yang namanya uji kompetensi yang ada di halaman 158 gitu ya. Itu informasi bagus hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa memprogramkan kalian bisa datang ke MTS Negeri 2 Malang. Oke ya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.